Selamat malam saudara, kebijakan pembatasan sosial berskala besar memutus penularan virus corona diperluas dan mulai diberlakukan di Surabaya Raya yang meliputi kota Surabaya, Sidoarjo, dan juga Gresik. Hingga tadi sore, 28 April, pemerintah mengonfirmasi kasus positif COVID-19 nasional se-Indonesia bertambah 415 kasus, total menjadi 9.511. Pasien sembuh, kita bersyukur, menjadi 1.254 dan meninggal 773 orang. Saudara, kasus di Jawa Timur berada di urutan ketiga paling tinggi di Indonesia saat ini. Pembatasan sosial diberlakukan termasuk pelarangan keluar malam alias jam malam mulai pukul 21 hingga pukul 4 dini hari. Hari ini total kasus positif COVID-19 di Jawa Timur bertambah sebanyak 61 kasus baru menjadi total 857. Dari situs info COVID-19, pemerintah Provinsi Jawa Timur yang diperbarui Senin kemarin, pasien meninggal sebanyak 89 dan yang sembuh 144 orang. Hari pertama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Surabaya Raya malah memicu kemacetan panjang hari ini. Bagaimana pemerintah sempat mengantisipasi dampak pembatasan ini? Kami hadirkan ulasannya sesaat lagi. Inilah Sapa Indonesia Malam. Saya Aiman Wicaksono. Hari pertama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di kota Surabaya diwarnai dengan kemacetan panjang di Bundaran Waru atau perbatasan kota Surabaya dengan Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Kemacetan terjadi karena ada pemeriksaan ketat terhadap semua kendaraan yang masuk ke kota Surabaya. Selain memeriksa kelengkapan identitas, petugas juga memeriksa surat tugas dari masing-masing pengendara dan menanyakan tujuannya ke kota Surabaya. Pemeriksaan juga dilakukan di dua sisi jembatan Suramadu, baik dari arah Surabaya maupun dari Madura. Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak, AKBP Ganis Tianingrum mengatakan, pemeriksaan dilakukan untuk menghalau kendaraan yang masuk ke kota Surabaya dengan keperluan yang tidak terlalu penting. Ada beberapa kendaraan yang memang kita lakukan untuk putar balik karena memang tujuannya hanya untuk belanja. Dan situ ada kendaraan beberapa yang isinya penumpangnya penuh ya. Kita lakukan, kita himbau dan itu putar balikan. Sementara itu, 9 pemudik dari Cianjur, Jawa Barat dipaksa kembali begitu tiba di Surabaya. Rombongan satu keluarga yang hendak ke Sumeneb, Madura itu diminta petugas putar balik setelah terjaring razia di perbatasan Surabaya-Sidoarjo. Dan juga tadi kita temui ada memang beberapa orang yang sengaja mudik. Nah ini sengaja mudik dari daerah luar kota Surabaya. Nah ini kemudian kita minta untuk kembali sehingga tadi KTP, SIM, dan STNK kita ambil, kemudian kita arahkan dia untuk putar balik, kita antar oleh petugas sampai dengan perbatasan Surabaya untuk keluar dari wilayah Surabaya, seperti itu. Penerapan PSBB di kota Surabaya tak berdampak pada kegiatan industri di kawasan Rungkut Industri Surabaya dan Berbek Industri di Sidoarjo. Kawasan itu dikelola oleh PT Sier. Komisaris PT Sier, Didi Prastiono menjelaskan, mayoritas perusahaan bergerak di bidang pangan, farmasi, serta perbankan, sehingga masih boleh beroperasi. Tapi sejauh ini kami wajibkan kepada para tenan perusahaan-perusahaan yang berada di dalam Sier untuk memberi surat tugas, memberi surat keterangan kepada seluruh karyawan atau pegawai yang bekerja, yang masih bekerja di kawasan industri Sier, baik di Rungkut maupun di Berbek, agar tidak terkena screening. Pemberlakuan PSBB di Surabaya Raya akan berlangsung selama 14 hari hingga 11 Mei 2020. PSBB ini bertujuan untuk mencegah agar penyebaran virus corona tak makin meluas. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, hari pertama pembatasan sosial berskala besar PSBB di kota Surabaya diwarnai dengan kemacetan yang mengular di Bundaran Waru yang menjadi perbatasan antara Surabaya dan Sidoarjo, Jawa Timur. Apa yang perlu diperbaiki dari penerapan PSBB di Surabaya Raya? Untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa serta peneliti sosial dari Universitas Erlangga Surabaya, Suko Widodo.
Saya pertama akan menuju ke Pak Suko Widodo. Pak Suko Widodo, apa kabar? Sehat, Mas Aiman. Baik, Pak Suko, saya yang bertanya Pak, apa yang terjadi hari ini? Mungkin Bapak juga mengamati dan mencermati bahwa ada PSBB yang diperlakukan hari pertama. Tapi ada kemacetan tadi mengular, betul demikian Pak? Ya, pada pagi hari mulai jam 7 sampai jam 9 tadi ada penumpukan di posisi di Waru. Iya. Itu pintu utama masuk Surabaya dan di Rungkut. Karena ada checkpoint yang menurut saya sangat kurang sekali jumlah petugas dengan jumlah yang masuk itu jauh dari kecukupan. Apa yang terjadi harusnya Pak? Kan memang checkpoint harus dilakukan, checkpoint harus ada di satu titik. Tapi ketika kemudian membuat kemacetan tentu ini ada masalah di physical distancing. Ya, saya kira sebetulnya pengambil kebijakan bisa menghitung sebelumnya, terutama Dinas Perhubungan, arus masuk ke seharian itu kan bisa dihitung. Nah, kalau kemudian hanya satu pot saja, tentu tidak mungkin. Karena itu terjadi terlambat. Mestinya ada sejumlah titik-titik yang kemudian bisa mengatur itu. Jadi kita, menurut saya, petugasnya tidak nutupi dengan jumlah mobilitas orang itu. Ini luar biasa, memang antriannya panjang sekali dan padat. Artinya Bapak mau memperkirakan, mungkin menduga ada hitungan yang salah, ada perkiraan yang tidak diperhitungkan pada pemeriksaan di checkpoint ini. Surabaya itu sebagian pekerja, buruh, pabrik, hotel macam-macam dari Sidoarjo paling dominan. Iya. Karena memang tenaga mereka dari sana. Itu belum yang misalnya masuk dari Sidoarjo yang sore tadi saya cek itu luar biasa jumlahnya. Itu artinya sebetulnya kita sekali lagi kurang tenaga yang tidak dihitung rasio antara jumlah petugas yang ngecek dengan jumlah yang masuk itu. Saya kira ini awal yang harus menjadi catatan dan besok harusnya menambah jumlah itu dan relawan, Mas. Jadi ini saya bukan mengkritik ya, tapi menyarankan ini kan tidak bisa cukup dengan pemerintah saja, tidak mampu. Jumlah penduduk Surabaya Raya itu total 7,5 juta dan petugasnya nggak ada 1 juta, nggak ada 10% nggak ada. Itu artinya harus ada diskresi terhadap pelibatan publik yang sampai sekarang masih belum maksimal. Jadi masih tertumpu pada tentara, polisi, dan aparat pemerintah. Mestinya kayak BEM, kemudian lembaga-lembaga sosial itu kan bisa dilatih untuk menjadi bagian dari proses penataan itu. Nanti saya akan tanyakan ke Gubernur Jawa Timur, Bu Khofifah Indar Parawansa. Sekarang saya sudah tersambung dengan Ibu Gubernur. Bu Khofifah, bisa mendengar saya jelas, Aiman? Ya, Mas Aiman jelas. Ya. Bu Khofifah, ini apa yang terjadi hari ini di Surabaya? Perbatasan antara Surabaya dan Sidoarjo terjadi antrian yang luar biasa. Mungkin ada penjelasan dari suasana ini, Bu Gubernur, Bu Khofifah? Jadi begini, kan sebetulnya sosialisasi ini sudah berjalan 3 hari. Hari ini hari pertama pelaksanaan PSBB. Kita sudah melakukan koordinasi sudah sangat intensif sekali. Kita selalu meminta detail plan. Selain dari peraturan gubernur, keputusan gubernur, kita persandingkan penyelarasan, penyerasian dengan peraturan bupati, peraturan wali kota. Titik-titik yang memberikan regulasi dari perusahaan-perusahaan yang bergerak di 3 area PSBB itu adalah bupati wali kota. Jadi ketika kami sudah mendapatkan penjelasan, sampai tadi malam kami rapat persiapan pelaksanaan PSBB jam 23, kita mendapatkan penjelasan misalnya ini sudah sosialisasi, ini sudah surat edaran dan seterusnya. Kemudian memang kami tadi agak kaget ketika antriannya sangat panjang, melingkar gitu ya di Bundaran Waru. Kemudian kita segera koordinasi lintas sektor, tentu dengan Pak Kapolda, dengan Pak Pangdam, dan akhirnya kami lakukan evaluasi tadi jam 4. Kepala Disnaker Surabaya juga kita undang untuk memberikan penjelasan. Katanya memang sudah sosialisasi, sudah memberikan surat edaran, tetapi rupanya belum terantisipasi bahwa kalau misalnya diberikan penyekatan, kemudian di situ ada checkpoint, lalu arus kendaraan, memang mereka yang memasuki wilayah Bundaran Waru itu rata-rata mereka membawa surat keterangan bahwa mereka bekerja. Nah, akhirnya sore ini tadi kita rapat dengan Apindo. Selain Apindo juga SIER, Surabaya Industrial Estate Rungkut, karena rata-rata memang hari biasa pun di situ padat. Nah, mereka ini memang bekerja. Jadi
dari ribuan yang tadi terkonfirmasi oleh tim Polri, terdeteksi hanya 2 yang memang ingin ke Surabaya tidak dalam rangka bekerja dari sekian banyak yang tadi melingkari Bundaran Waru. Maka kita kemudian mengkoordinasikan, misalnya begini, SIER, Surabaya Industrial Estate Rungkut ini kan perusahaannya banyak di situ. Kita minta mereka melakukan exercise bagaimana kalau dibagi 4 shift. Nah, kalau ada 4 shift berarti masa kerja mereka 6 jam, 6 jam. Kemudian antara pintu masuk dan pintu keluar berbeda. Dengan 4 shift maka dimungkinkan keberangkatan mereka itu tidak pada jam yang sama. Proses regulasi seperti ini memang harus dihitung jelimet dan teknis. Kemudian ada juga dari Apindo tadi yang menyampaikan ada pemilik perusahaan yang juga punya di SIER. Tapi mereka juga punya di Malang, mereka juga punya di Sidoarjo. Maka mereka akan mengatur, sudahlah yang bertempat tinggal di Sidoarjo, cukup mereka bekerja di cabang perusahaan di Sidoarjo. Yang di Malang cukup bekerja di cabang perusahaan yang di Malang. Jadi pola-pola seperti ini memang harus kita urai satu persatu. Lalu ada opsi berikutnya adalah menambahkan checkpoint. Kalau ditambahkan checkpoint, maka kemungkinan misalnya ada arus yang bisa terkanalisasi. Tadi malam sebetulnya sudah diantisipasi misalnya thermal gun di checkpoint harus lebih banyak. Nah lebih banyaknya ini kan harus dihitung. Ada berapa titik yang kita mesti harus siapkan berapa thermal gun. Kemudian sound system memang harus diperkuat supaya masing-masing pengendara misalnya mereka tahu, ayo yang sebelah ini misalnya roda 2 sebelah kanan dan seterusnya. Ini hasil evaluasi sore ini tadi Mas Aiman. Iya, Bu Khofifah, tentu ada pertanyaan apakah kemudian industri yang masuk hari ini yang tadi diperiksa di checkpoint banyak sekali, mungkin ribuan itu. Apakah kemudian industri-industri itu industri yang memang masuk dalam pengecualian PSBB? Ya, jadi ada list ya industri-industri yang tetap disiapkan untuk bisa berjalan dari Menko Perekonomian ada, dari Menteri Perindustrian juga ada, dan mereka masuk di dalam itu. Oleh karena itu memang PSBB sejujurnya adalah pilihan terakhir dari semua opsi yang seyogyanya kalau kita masih bisa memilih untuk memberikan ruang pekerjaan yang tetap lebih lebih maksimal, pasti itu yang kita pilih. Tapi karena memang kita harus memutuskan dari proses penyebaran dan local transmission yang sudah sedemikian rupa di wilayah Surabaya Raya, PSBB akan menjadi opsi untuk bisa menghentikan penyebaran COVID. Nah, pada posisi-posisi seperti ini, untuk bisa memberikan understanding ya kepada para pengusaha juga menjadi penting. Sejujurnya di antara mereka sudah cukup banyak yang selama ini sudah melakukan koordinasi dengan Pemprov, tetapi bahwa pada jam yang sama kemudian mereka tetap mempekerjakan sejumlah karyawan di saat PSBB. Memang ini yang harus diurai kembali. Tapi tadi kami sudah menyampaikan ke Disnaker Kota Surabaya bahwa ini harus dilakukan rearrangement. Rearrangement kami sudah mulai mencicil, terutama yang besar di Bundaran Waru adalah ke arah Rungkut. Jadi Surabaya Industrial Estate Rungkut insya Allah akan melaporkan malam hari ini bagaimana rearrangement itu bisa dilakukan, antara lain kemungkinan opsinya adalah dengan 4 shift 6 jam 6 jam, kemudian menambahkan checkpoint, dan ada juga yang akan mengurangkan, misalnya tadi ada yang menyampaikan mungkin Bu kami ambil 30% tidak masuk hari itu, dan seterusnya mereka akan melakukan regulasi kembali internal perusahaan mereka. Baik, kebetulan tim kami juga ada di lapangan. Nanti setelah jeda kami akan kembali dengan laporan tim kami Kompas TV yang berada di lapangan di sekitar Surabaya. Juga saya akan tanyakan nanti Bu kepada Ibu Gubernur Jawa Timur, Bu Khofifah, dan juga kepada Pak Suko Widodo terkait dengan pemberlakuan jam malam. Ini merupakan sesuatu yang baru di PSBB. Koreksi kalau saya salah nanti, jam malam berupa apa, tidak boleh apa, karena kita tahu bahwa sekarang tentu ada hal yang berbeda yang harus dilakukan. Meskipun ini memunculkan pertanyaan, apa yang dimaksud dengan jam malam? Kita akan segera kembali saat lagi, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.